Kondisi guru sangat lemah. Aku khawatir dia tak akan bisa bertahan. Aku harus mewujudkan keinginan terakhirnya itu. Halo semuanya, dikarenakan banyaknya permintaan untuk melanjutkan kisah dari Kerasakti, maka dibuatlah video ini. Kalau kalian lihat di playlist channel ini, sebenarnya series ini sudah tamat ya. Namun, memang di beberapa episode sengaja saya lewati. Dan sekarang waktunya saya akan membahas episode yang terlewati tersebut. Secara timeline, episode ini berlangsung setelah arc Siluman Laba-Laba dan sebelum arc Kera Loki. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya ya. Pada suatu malam, rombongan Biksu Tong tengah tertidur pulas di sebuah kuil. Sun Gokong bermimpi bahwa perjalanan telah berakhir dan tibalah mereka di kuil lain untuk menerima anugerah. Karena amat suka dengan pertarungan, Sang Buddha Agung pun mengangkatnya menjadi Buddha Perang. Sesaat setelah diangkat, ia bertemu dengan Dewa Erlang dan mempermainkannya yang membuatnya semakin gembira. Beralih ke Patkai yang memiliki nafsu akan wanita teramat tinggi. Di dalam mimpinya, Sang Buddha menobatkannya menjadi Buddha Gembira. Sedangkan Wuching yang memiliki IQ di bawah rata-rata hanya memimpikan menjadi OB di kuil lain dan menjadi pelayan rekan-rekannya yang membuatnya sudah sangat senang. Penasaran apa yang dimimpikan Biksu Tong, ia bermimpi pasca mendapatkan kitab suci, ia membangun kuilnya sendiri dan memiliki banyak sekali pengikut. Ditambah lagi siluman-siluman yang dulu pernah menghambat perjalanannya kini beralih menjadi pengikut ajaran Buddha. Gelak tawanya yang keras membangunkan mereka semua di tengah malam. Kini semangat mereka pun benar-benar membara. Mereka mengaku sudah tidak sabar lagi untuk mencapai tujuan, sehingga berniat melanjutkan perjalanan meskipun hari masih gelap. Sayangnya semangat mereka yang besar sebanding dengan rintangan yang mereka hadapi. Tibalah mereka di suatu daerah ekstrim yang memiliki 9 buah matahari. Jangankan Biksu Tong yang hanya manusia biasa, bahkan ketiga muridnya pun tidak tahan dengan suhu sepanas ini. Sun Gokong yang mencoba terbang untuk mencari jalan keluar telah kembali dan membawa beberapa buah persik segar yang membuat ngiler mereka semua. Dengan tegas ia mengatakan bahwa hanya gurulah yang boleh memakannya. Tetapi Biksu Tong menolak untuk diutamakan dan mempersilahkan para muridnya untuk makan terlebih dahulu. Mendengar itu, Gokong pun tersenyum lega sembari melemparkan buah persik itu yang ternyata hanya dibuat dari sihirnya. Ia melakukan semua ini hanya untuk menenangkan suasana. Ia lalu menjelaskan bahwa ia sudah mencoba sekeras yang ia bisa, namun sama sekali tidak bisa keluar dari daerah ini. Kemudian satu persatu dari mereka berusaha buang air kecil karena sudah kehabisan sumber air. Setelah cukup terkumpul, lagi-lagi Gokong menahan Patkai dan mengatakan bahwa gurulah yang paling membutuhkan. Namun tentu saja itu masih belum cukup. Kondisi Biksu Tong yang kian memburuk membuat Gokong ketakutan kalau gurunya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itulah, ia memiliki ide untuk mewujudkan mimpi gurunya tersebut dengan membawanya ke kuil lain. Menggunakan ilmu sihirnya, ia pun membuat kuil lain palsu dan membangunkan gurunya lalu mengatakan kalau kita sudah sampai di kuil lain. Karena di sini kesadaran Biksu Tong sudah mulai hilang, ia pun mempercayainya begitu saja. Hingga masuklah mereka ke tempat itu dan disambut oleh Buddha Rula yang tentu saja bagian dari sihir Gokong. Kitab-kitab suci palsu yang disajikan pun juga melengkapi sandiwaranya. Tentu Biksu Tong pun merasa sangat bahagia karena ia memang belum tahu apa-apa. Kemudian ia mengajukan permohonannya kepada Sang Buddha. Ia menjelaskan selama di perjalanan ia menemui banyak bahaya. Tanpa ketiga muridnya, ia tidak akan pernah bisa melangkahkan kakinya di kuil lain ini. Sun Gokong, meskipun memiliki watak pemarah, keyakinannya kepada Sang Buddha tidak tergoyahkan. Di perjalanan ia sering diperdaya siluman, sehingga Sun Gokonglah yang ia salahkan. Ia pun meminta kepada Sang Buddha agar memberikan anugerah atas jasa-jasanya dan menghukum dirinya. Murid kedua Chu Patkai, meskipun ia masih memiliki hawa nafsu, tetapi ia bertobat untuk membuktikan kalau ia masih memiliki kebaikan. Terakhir Wuching meskipun tidak cerdas, tetapi kesetiaannya bisa diandalkan. Setelah mendengar semua itu, ketiganya pun menyesal dan segera mengakhiri sandiwara tersebut. Sun Gokong lalu mengatakan bahwa ini semua adalah idenya. Kalau ada orang yang disalahkan, maka salahkan saja dirinya. Meskipun hal itu membuatnya kecewa, namun Biksu Tong sama sekali tidak menyalahkan muridnya. Jika terus-terusan berada di tempat ini, tidak ada yang bisa ditunggu selain kematian. Gokong pun segera menyuruh Patkai untuk pergi menemukan jalan keluar. Namun 3 hari telah berlalu dan Patkai juga belum kembali. Giliran Wuching yang pergi, namun ia juga tidak kembali. Tersisa Gokong dan Biksu Tong, ia pun menggendong gurunya tersebut dan berniat meninggalkan tempat ini.
namun akhirnya mereka pun terjatuh juga. Sebelum pingsan, Gokong sempat melihat pasukan yang menghampirinya, namun anehnya semuanya adalah wanita. Dan benar saja, ternyata mereka telah tiba di kerajaan wanita. Jelas sesuai namanya, di tempat ini sama sekali tidak ada pria. Kabar mengenai ditemukannya 4 pria di perbatasan langsung menyebar ke masyarakat. Orang-orang pun penasaran dan berbondong-bondong ingin melihatnya. Biksu Tong yang baru siuman mencoba memahami situasi dari penjelasan murid-muridnya, bahwa kini mereka telah tiba di kerajaan wanita yang seisinya adalah wanita. Wanita di sini sangat berbeda karena sangat brutal ketika melihat laki-laki. Selang beberapa waktu, tempat mereka pun langsung diserbu puluhan wanita yang penasaran dengan mereka. Untunglah keributan itu terhenti setelah kedatangan Jenderal Fei Hung. Nampaknya berbeda dari kebanyakan orang, ia malah tidak menyukai kedatangan para pria ini, karena ia percaya bahwa pria adalah sumber dari malapetaka. Setelah itu dibawa mereka ke istana untuk menghadap kaisar kerajaan. Kaisar pun sangat senang karena menganggap kedatangan mereka ini adalah anugerah bagi kerajaan wanita. Ia pun sangat ingin memiliki mereka, berniat menjadikan Biksu Tong sebagai permaisurinya, Gokong sebagai selir barat, Wuching sebagai selir timur, sedangkan Patke akan diserahkan kepada 3 pasukan. Biksu Tong pun berusaha meredam Gokong yang sudah meledak-ledak. Ia pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin meminta surat jalan agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi kaisar ini sangat memaksa. Ia tidak akan memberikan surat jalan maupun membiarkan mereka keluar dari kerajaan wanita. Biksu Tong yang tidak ingin ada pertumpahan darah akhirnya meminta waktu 3 hari untuk berpikir. Jenderal Fei Hung yang merasa keberatan pergi menemui kaisar. Ia pun menjelaskan bahwa mengangkat pria sebagai selir bukanlah tindakan bijaksana. Dalam sejarah kerajaan wanita mencatat bahwa pria adalah tiang bencana. Mereka punya banyak akal busuk dan curang, suka berperang dan benci kedamaian. Jika terus menahan mereka, ia takut akan datang malapetaka. Akan tetapi sang kaisar bersama putrinya kompak untuk menolak usul dari Jenderal Fei Hung. Di sisi lain, Gokong juga keberatan dengan keputusan gurunya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berniat meninggalkan kerajaan ini dengan jalan kekerasan. Patke kali ini setuju dengan kakaknya itu. Bahkan untuk perlindungan, ia sampai memakai celana yang berlapis-lapis. Selang beberapa waktu, datanglah utusan dari istana dan Tuan Putri untuk mengajak rombongan Biksu Tong berkeliling kerajaan wanita. Diajaklah mereka ke kuil kaisar pertama yang mendirikan negeri ini. Setelah itu, ia pun menceritakan mengenai sejarah kerajaan wanita. Ratusan tahun silam, kerajaan ini memiliki pria sama dengan kerajaan-kerajaan lain. Namun saat perang berkecamuk, para pria bahkan anak-anak dikirim ke medan perang sehingga menyisakan para wanita saja. Setelah itu untuk menghindari perang, kaisar yang pertama membawa pergi seluruh wanita dalam pengasingan hingga akhirnya tiba di tempat ini. Belum lama berdirinya negeri ini, terjadilah badai yang sangat dahsyat selama berbulan-bulan. Gelap total menyelimuti seluruh negeri. Setelah badai reda, padang rumput berubah menjadi tanah gersang dan laut pun berubah menjadi padang pasir. Sejak saat itulah mereka hidup secara terisolasi. Bahkan meskipun semuanya adalah wanita, mereka sama sekali tidak punya masalah dengan keturunan. Selama ratusan tahun, mereka beranak cucu dengan mengandalkan mata air ibu dan anak yang mengalir di negeri ini. Hanya dengan sekali minum, maka pasti akan mengandung. Di tengah cerita mereka, tiba-tiba datanglah Jenderal Fei Hung bersama pasukannya yang membawa pergi patung kaisar pertama. Setelah memindahkan patung itu, ia pun langsung mengajak kaisar untuk pergi ke taman. Ternyata ia ingin menunjukkan kepada kaisar yang sekarang agar ia tidak lagi haus akan hawa nafsu dan ingat bahwa pria adalah sumber dari bencana. Kemudian ia juga menceramahi kaisar dengan segudang ajaran leluhur. Ia pun bicara panjang lebar hingga kaisar tak mampu bicara apa-apa lagi. Di part selanjutnya, secara paksa rombongan Sun Gokong akan meninggalkan kerajaan wanita. Namun mereka malah dijebak untuk meminum ramuan yang membuat mereka menjadi hamil.